Apa kabar para pecinta alur cerita film? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kali ini tentang film yang ditulis oleh penulis ternama Courtney Cloud dan disutradarai langsung oleh Courtney Cloud dari cerita yang dibangun oleh Courtney Cloud. Namun sebelum lanjut, untuk membantu channel ini berkembang, silahkan subscribe, aktifkan notifikasinya, komen dan share video ini agar tidak ketinggalan update terbaru dari Panada Film. Pintu teater dibuka. Saat Emma sedang menyiapkan makan malam, Matthew sibuk di ruang kerja. Kendall dengan teman chattingnya dan Karen dengan mobilannya yang menemani saat mandinya. Terlihat 4 sosok berpakaian hitam dan menggunakan penutup wajah beraksi dengan membantai keluarga Emma satu persatu. Saat jumpa pers peluncuran buku barunya yang berjudul Invasion, Emma mengatakan sangat berat berusaha untuk melupakan kejadian itu. Dan Emma pun mengatakan bahwa dia tidak mau orang lain melihatnya sebagai korban. Dan dia tidak ingin kematian keluarganya hilang begitu saja. Scenes beralih saat Sky dan timnya membacakan seorang mahasiswa. Sky membacakan bahwa ibu dari mahasiswa yang sudah meninggal itu menginginkan anaknya mentransfer uang untuk mendanai organisasi anak-anak, dan mahasiswa itu pun memberikannya. Di sebuah rumah makan, Sky mengatakan bahwa dia tidak ingin melakukan kebohongan itu lagi. Greg menasehatinya jika Sky berhenti, bagaimana dia bisa membayar uang sekolahnya. Apalagi kondisi keluarga Sky yang terlilit hutang tuan tanah yang akan mengambil rumahnya jika tidak dilunasi. Dan Greg mengatakan bahwa Sky harus memikirkan ibunya. Sky menceritakan saat dia melakukan pembacaan mahasiswa itu, ibunya benar-benar datang dan terlihat sangat marah, dan itu membuat Sky sangat takut. Di rumah, Sky menanyakan ke ibunya apakah sudah mendapatkan uang yang dia tinggalkan, dan ibunya mempertanyakan dari mana asal uang itu. Jika Sky kerja selain sekolah, ibunya tidak ingin itu terjadi. Yang dia inginkan, Sky fokus sekolah saja, biar masalah hutang akan menjadi tanggung jawab ibunya. Ibunya mengatakan bahwa setiap malam akan ada teman yang datang untuk membawakan uang untuknya. Keesokan harinya, Sky dan timnya mengadakan pertemuan. Greg mengatakan bahwa akan ada sasaran baru, seorang penulis bernama Emma Leden. Adik iparnya Ashley ingin melakukan pembacaan untuk Emma, dan mereka pikir Sky seorang penipu, jadi mereka tidak terlalu peduli. Mereka melakukan pembacaan hanya untuk membantu menjual bukunya, dan mereka sanggup membayar $2.000. Namun Sky menolaknya dan membuat timnya kecewa. Di rumah, Sky mendengar suara ibunya yang sedang bekerja menjual kepuasan untuk laki-laki. Dan itu membuat Sky merubah pikiran dan menerima tawaran Greg melakukan pembacaan untuk Emma. Setelah tiba di rumah Emma, mereka disambut Ashley. Mereka terkejut mengetahui Emma berjalan dengan bantuan tongkat, dan berbicara pun terdengar tidak jelas. Emma mengatakan jika rumah itu dilengkapi kamera di luar dan di dalam ruangan. Dengan kaca anti palu, untuk jendelanya dilengkapi panel kunci logam. Ditambah pintu kayu yang diperkuat dengan baja. Bahkan Emma memiliki pistol yang dia sendiri tidak dapat menggunakannya. Pembacaan pun dilakukan di ruang makan. Saat Randy ingin melakukan live stream yang diminta Ashley, namun ternyata di dalam rumah itu tidak dapat menggunakan jaringan seluler. Emma mengatakan jika rumah tersebut membunuh wifi-nya. Sky meminta Emma untuk menyebutkan nama keluarganya. Emma pun menyebutkan Matthew suaminya, Karen anak bungsunya, dan Kendall anak pertamanya. Sky meminta Emma mengulangi untuk menyebut nama keluarganya. Saat Emma menyebut nama Kendall, Emma terhenti karena terdengar suara seperti seseorang sedang berlari di atas ruangan rumahnya.
dan membuat Emma penasaran bagaimana Sky bisa melakukan ini. Sky melanjutkan membacakan, mulai dari warna favorit, zodiak sampai kebiasaan Emma memasak makanan laut. Namun Ashley hanya menganggap Sky penipu, malah mencibirnya, dan meminta Sky membacakan yang lebih pribadi lagi. Sky membuat Emma terlihat serius menatapnya. Sky pun memberitahu Greg kalau saat ini terasa berbeda dari biasanya dia membacakan. Dan ketika Sky melanjutkan membacakan yang lebih pribadi, Emma pun membenarkan dan mempertanyakan dari mana Sky mengetahui itu. Hingga Emma pun meminta dijeda karena menurutnya ini terlalu berlebihan. Ketika Emma dan Ashley pergi, Sky menceritakan bahwa ada sesuatu yang mencekik di sekitar pintu. Dan Greg ingin menyudahi saja pembacaan ini, namun Sky menolak. Di dapur, Ashley mengatakan bahwa Ashley sudah menceritakan tentang keluarga Emma kepada Sky agar terlihat lebih nyata di depan kamera. Menurut Emma, harusnya Ashley memberitahukannya terlebih dahulu, karena ini membuat Emma terkejut mendengar pembacaan Sky. Ashley pun meminta maaf dan meminta Emma untuk melanjutkan pembacaannya. Ketika Sky mengatakan ingin terhubung sepenuhnya dengan keluarga Emma, Emma pun terlihat emosi. Namun pembacaan tetap dilanjutkan. Dengan mengulang, Emma menyebutkan nama keluarganya. Saat Emma menyebutkan nama Kendall, kembali terjadi keanehan. Kali ini Sky sedang berakting. Di saat itu juga terdengar suara mesin ketik Matthew dari ruang kerjanya, dan lampu di ruang itu pun bergetar. Sky pun masih dalam pengaruh keluarga Emma yang berinteraksi dengan dirinya. Dan itu membuat Emma yakin jika Sky benar-benar kerasukan keluarganya. Terlebih saat Sky menyanyikan lagu yang hanya Emma yang tahu lagu itu. Dan Emma meminta menghentikan pembacaan tersebut. Namun Sky tidak bisa dihentikan dan keluarga Emma terus bergantian berinteraksi dengan Sky. Hingga Ashley berteriak untuk berhenti, Sky pun masih kerasukan keluarga Emma. Terakhir Karen yang melakukan interaksi, memandang Emma dan menyapanya, lalu terlihat keluar air dari mulut Sky. Emma pun pergi meninggalkan ruangan, sedang Jesse dan Greg bertengkar, saling menyalahkan akan keadaan Sky yang belum tersadar dari interaksi keluarga Emma. Sampai akhirnya Sky pun tersadar. Emma kembali dengan sistem rumahnya yang kuat dan canggih, mengunci semua pintu keluar yang membuat mereka tidak bisa keluar lagi. Greg pun meminta Emma membukakan pintunya, namun Emma melepaskan peluru ke dada Greg dan membuat semua panik. Emma pun meminta Sky memberitahukan teman-temannya kenapa mereka tidak boleh pergi. Dan dengan ketakutan, Sky mengatakan bahwa Emma yang telah membunuh keluarganya. Dan hal itu membuat Ashley sesak. Emma menembak Ashley, lalu mulai membabi buta dengan pistolnya. Sky dan teman-temannya berusaha mencari jalan keluar. Namun dengan keamanan rumah itu, mereka mustahil dapat keluar dari sana. Dan memutuskan untuk sembunyi saja di rumah itu. Karena panik, mereka pun terpisah. Sky dan Greg sembunyi di kamar Kendall. Sedang Randy dan Jesse masih mencari persembunyiannya dekat dapur. Randy meminta Jesse bersembunyi di ruangan bawah tangga. Randy meminta Jesse tetap di sana sampai dia kembali. Randy mencari sesuatu untuk menghadapi Emma sampai dia menemukan palu di laci dapur. Emma pun datang dengan pistol di tangannya dan melihat bayangan Randy dari kaca pemanas makanan di rumahnya.
Setelah mengetahui keberadaan Randy, Emma pun pergi. Jesse yang masih berada di ruangan bawah tangga menanyakan keberadaan Emma ke Randy. Dan Randy pun tidak tahu kemana perginya Emma. Ternyata Emma berputar dan keluar dari pintu di belakang Randy. Dan menembaknya hingga Randy tak berdaya. Tepat di depan persembunyian Jesse, Randy yang tak berdaya pun dihabisi dengan palu. Hingga Randy tewas, Jesse pun tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah menghabisi Randy, Emma mengambil pisau untuk melengkapi kebrutalannya dan melangkah pergi menuju ruang atas untuk mencari korban lainnya. Greg semakin lemas karena banyak mengeluarkan darah, namun dia harus tetap berjuang untuk lepas dari kejaran Emma. Jesse berusaha keluar dari ruangan bawah tangga untuk mencari temannya yang lain. Begitu juga gagal mendapatkannya. Tempat satu-satunya yang memungkinkan dapat sinyal adalah dekat pintu masuk. Dan untuk sampai ke sana bukan hal yang mudah. Niat serupa pun terlintas oleh Sky, yakni kembali ke pintu masuk agar ponselnya dapat digunakan untuk meminta bantuan. Emma yang terlihat seperti orang yang kehilangan kesadaran memburu Sky dan teman-temannya. Di tempat persembunyian, Greg dan Sky melihat tukang pos di luar rumah. Dan Greg mengatur rencana agar mereka dapat bantuan melalui tukang pos tersebut. Saat Greg menarik perhatian Emma, Sky harus lari secepat mungkin ke jendela agar terlihat oleh tukang pos tersebut. Di sana dia pun bertemu Jesse dan senang karena Jesse masih selamat. Dan Sky mengajak Jesse menuju jendela itu. Namun sayang, mereka gagal mendapat bantuan. Dan tindakan mereka membuat keributan yang akhirnya diketahui Emma. Dari dalam, Emma lari ke arah mereka. Beruntungnya mereka mengetahui kedatangan dan berhasil kabur. Kejar-kejaran pun terjadi. Dan Greg memutuskan untuk kabur saja. Emma merasa tertantang oleh perlawanan mereka dan terlihat semakin tidak waras. Mengumpat dan berbicara sendiri. Dalam celotehannya, Emma mengatakan bahwa dia tidak menginginkan anak-anaknya dari awal. Hanya suaminya saja yang menginginkan mereka. Emma merasa telah memberikan hidupnya, mimpinya dan masa mudanya untuk gaya hidup mewah yang dijanjikan suaminya. Namun Emma beranggapan suaminya tidak menepati janji dikarenakan perusahaannya mengalami kebangkrutan dan mengharuskan Emma pindah rumah. Karena uang, Emma ternyata membunuh keluarganya sendiri. Dalam ocehannya, tiba-tiba Emma merasa tidak pernah membiarkan kamar terbuka. Tanpa ragu, Emma menembakkan ke arah pintu yang terbuka itu. Dan ternyata benar, Greg berada dalam kamar itu. Saat ingin menghabisi Greg, pistol itu kehabisan pelurunya dan Emma pun melempar pistol itu. Terlihat Greg tewas. Jesse mengatakan bahwa mereka harus melawan, bukan menghindar jika ingin mengakhiri ini. Awalnya Sky ragu melawan Emma, namun Jesse meyakinkannya dan Sky pun siap untuk melawan Emma. Sky bertugas mengalihkan perhatian Emma, sementara Jesse akan menyerangnya dari belakang.
Namun sayang, Emma mengetahui keberadaan JC. Face to face, JC menyerang, namun pukulan JC tidak berarti apa-apa buat Emma. Sky pun membantu JC menyerang Emma. Emma menghantam Sky dengan vas bunga dan menikam JC dengan pisau. Momen itu dipergunakan Sky untuk kabur, bersembunyi di kamar. Di sana Sky melihat peluru dan berusaha untuk mengambilnya. Saat berhasil mengambilnya, Emma sudah berada di belakang Sky. Sky pun dicekik dan diserang dengan pisau. Sky mendorong Emma dan Emma berhasil melukai kaki Sky. Namun begitu Sky berhasil kabur, tidak jauh Emma pun berhasil menemukannya dan menyerangnya kembali hingga Sky terjatuh. Di sana saat Sky melihat pistol dan berhasil meraihnya, Emma kembali menyerang Sky dengan menusukkan pisau ke tangan Sky. Saat Sky menodongkan pistol, Emma hanya tertawa karena setahu dia pistol itu sudah tidak ada pelurunya. Dan ketika Emma akan menyerang kembali, pistol itu pun berhasil menembus kepala Emma hingga tewas. Film ditutup dengan jumpa pers Sky seperti Emma saat meluncurkan buku yang ditulisnya. Bagaimana kisahnya? Seru dari awal sampai akhir kan? Untuk membantu channel ini berkembang, silahkan subscribe, aktifkan notifikasinya, komen, dan share video ini agar tidak ketinggalan update terbaru dari Panada Film. Sehat dan bahagia selalu saya doakan. Bye!